Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik ya, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat ya, nikmat sehat ya, nikmat Islam kita sampai detik ini masih dalam dalam keadaan apa? Jadi orang muslim ya, alhamdulillah. Semoga kita semuanya hadir di sini selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan. Ada apa ini kok pada nggak boleh menunduk, nggak boleh. Ya, selalu diberikan kesehatan. Ya, teman-teman yang belum pada hadir, semoga kita doakan ya, semoga selalu sehat. Yang lagi sakit diberi kesehatan, yang lagi liburan ya, semoga bisa menikmati liburannya, bisa selalu dalam lindungan Allah ya. Dan kedepannya nanti bisa ikut bareng-bareng mengikuti kajian di masjid kita, Masjid Al-Muhajirin GPM kali 1 Selawi ya. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya yang ada di sini ya sebagai umatnya kelak mendapat syafaat ya, bisa berkumpul bersama Nabi, para sahabat di yaumul akhir, nanti juga bersama kelak. Amin. Allahumma amin. Adik-adik, untuk tema pada malam hari ini kita coba mengenal Allah. Kalian tahu siapa Allah? Tahu? Pertanyaan yang sering ditanyakan, kalian pasti pernah menanyakan atau bertanya-tanya dalam hati, Allah sih siapa? Ya enggak? Allah ada di mana sih? Ya enggak? Pernah enggak di dalam hati itu? Allah seperti apa sih gitu? Pernah ada di dalam hati itu kalian bertanya-tanya seperti itu? Kita umat muslim ya, wajib meyakini dan mengimani ya. Teman-teman pasti sering dengar ya, kalau ayah atau ibu menyebut nama Allah kan, sebenarnya siapa sih Allah? Siapa sih Allah? Kita perlu ketahui siapa Allah. Siapa Allah, Mbak Lala? Allah itu siapa, Mbak? Mbak Lala. Yang Mbak Lala tahu, yang Mbak Lala tahu. Mbak Lala, nanti dulu. Coba Mbak, Lala, apa? Allah itu siapa? Yang Mbak Lala ketahui. Jangan ngobrol sendiri. Siapa Mbak? Allah Mbak. Nggak usah ragu-ragu, diungkapkan aja. Nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak dihukum, nggak dinilai, nggak. Siapa Mbak? Mbak Amira. Oh ya Tuhan. Kalau Mbak Aida? Ya. Aska. Allah itu, hah? Siapa? Tuhan kami. Tuhannya siapa? Hah? Mas Rizal. Oh, berarti Allah itu hanya Tuhannya umat muslim ya? Iya. Mbak Evi. Ya Tuhan ya. Jadi yang kita tahu Allah itu Tuhan kita. Kalian percaya Allah itu ada? Yakin? Ada di mana? Allah adalah satu-satunya zat ya. Satu-satunya zat yang pantas untuk kita sembah ya, itu Allah. Tidak ada makhluk lain ya. Allah adalah Tuhan bagi seluruh makhluk ya, baik di langit maupun di bumi. Allah lah yang menciptakan ya, menciptakan kita semua, menciptakan alam semesta, menciptakan gunung, menciptakan hewan, manusia ya, tumbuh-tumbuhan itu yang menciptakan Allah ya. Selain Allah adakah yang menciptakan lain di dalam di dunia ini? Sang pencipta tidak, hanya Allah ya.
Allah Maha Pencipta. Allah itu menciptakan alam semesta beserta isinya. Manusia itu yang masalah dijelaskan ya, manusia, hewan, tumbuhan, setiap makhluk yang beragam, ada laki-laki, ada perempuan, ya, ada hewan yang hidup di air, di darat, ya, ada hewan berkaki dua, berkaki empat, ya, dan masih banyak lagi. Allah adalah Tuhan alam semesta, ya, mempunyai kedudukan yang penting, yang menunjukkan kebesarannya, ya, kedudukan Allah tersebut di antara lain apa? Coba. Allah sebagai Rob. Apa itu artinya Rob? Allah adalah, ada yang tahu? Rob sebagai Rob. Iya, Tuhan. Allah itu Tuhan. Allah itu adalah Maha Pencipta semua makhluknya. Itu Rob, ya. Ia yang memelihara dan mengatur kehidupan manusia di alam semesta. Itu yang mengatur semuanya adalah Allah. Itu Allah adalah sebagai Rob, ya. Allah sebagai pencipta. Tuh. Yang kedua, Allah sebagai Malik. Apa itu Allah sebagai Malik? Ada yang tahu? Asmaul Husna? Apa itu? Allah sebagai Malik. Allah adalah Tuhan yang menguasai. Allah adalah Tuhan yang menguasai dan memiliki alam semesta. Ini milik siapa sih semua yang ada di sini? Milik Allah. Ya, Aska nggak guyonan. Ya, dengan kekuasaan mutlak atas segala ciptaannya, ya, itu milik Allah, ya. Kita semua apa namanya, Mbak Citra, itu milik Allah, ya. Suatu saat yang hidup di dunia itu akan kembali lagi ke Allah, karena tidak ada di dunia ini, tidak ada yang kekal abadi, ya. Jadi kita jangan merasa memiliki, ya, sekalipun itu kita misalkan di dunia ini kita dikasih apa, motor misalkan, ya, sama orang tua. Oke, dikasih motor, suatu saat itu berarti kita sama aja di dunia sedang diberikan nikmat sementara, ya, itu kan suatu kenikmatan, ya, kita punya harta. Tapi suatu saat kalau Allah berkehendak, walaupun orang tua itu sudah memberikan itu kepada kita, kalau Allah berkehendak motor itu hilang dari tangan kita, ya, entah itu dicuri, entah itu kita salah naruh sampai lupa kita bawa pulang motor misalkan, ya, hilang, ya, berarti Allah itu memang sedang menghendaki harta yang kita miliki diambil kembali, ya, bukan diambil maling, bukan. Itu berarti Allah sedang tidak meridhoi apa yang kita punya. Mungkin dengan begitu kita mungkin ada maksud tertentu kenapa Allah mengambil harta yang sudah kita miliki, ya. Kemudian yang ketiga, Allah sebagai ilah. Apa? Allah adalah Tuhan satu-satunya yang berhak kita sembah. Yang pertama tuh Allah sebagai Rob. Apa itu Rob tadi? Rob itu apa tadi? Udah mau saya jelaskan. Sebagai apa, Mbak Vivi? Ya, betul. Berarti memperhatikan. Kemudian Allah sebagai Malik. Ada yang tahu tadi sebagai Malik apa? Tuhan yang apa? Penguasa. Iya benar, penguasa. Betul. Tuhan yang menguasai, yang memiliki alam semesta, itu Allah sebagai Malik, ya, mutlak atas segala ciptaannya, semuanya milik Allah. Itu Al-Malik. Kemudian Allah sebagai Ilah. Tadi apa? Allah adalah apa tadi barusan terakhir? Ilah apa? Sebagai Tuhan satu-satunya yang berhak kita sembah. Ya, emang ada sesembahan lain selain Allah?
Ada nggak? Ada nggak menurut kalian? Selain umat muslim kan ada menyembah selain menyembah Allah. Ada siapa? Umat umat ada tuh yang masih percaya dengan dewa. Ada yang masih percaya dengan patung. Ya, patung bisa ngasih rezeki, patung bisa karena mereka menyembah, ya, mereka percaya. Itu kalau dalam Islam namanya syirik, ya. Percaya selain kepada Allah itu perbuatan dosa besar, ya. Seperti atol ya. Iya, ayat 12. Allah lah yang menciptakan 7 langit, menciptakan pula bumi seperti itu. Perintahnya berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah Maha benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya, berarti semuanya itu yang berkaitan yang hidup di dunia yaitu ya semuanya kehendak Allah. Kalau manusia itu mati, ya sudah waktunya berarti ya jatah hidupnya ya misalkan meninggal di usia 20, di usia 10, di usia 70, ya itu memang kuasa dari Allah, ya. Memang jatahnya manusia di dunia itu berbeda-beda hidupnya, ya. Itu tadi kedudukannya Allah mempunyai kedudukan penting dalam menunjukkan kebesarannya. Itu Allah sebagai Rob, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Ilah. Kemudian, di mana sih Allah? Di mana? Allah itu berada di Arsy yang agung. Arsy adalah singgasana Allah. Ya. Namun kita tidak boleh membayangkan Allah itu duduk di mana, tempat tinggalnya di mana, seperti layaknya manusia. Kita tidak boleh berpikir seperti itu, karena hanya Allah yang tahu bagaimana dia tinggal di sana, ya, tinggal di Arsy. Kalau begitu Allah jauh dari kita, ya enggak? Jauh enggak? Beneran jauh? Beneran? Bukannya Allah maha dekat dengan hambanya? Hah? Katanya Allah lebih dekat dibandingkan urat leher kita. Ya, kamu sembunyi di mana itu Allah tetap akan lihat. Kamu berbuat maksiat seperti apa, kamu mau berbohong seperti apa, itu Allah tahu. Ya, itu kan berarti Allah dekat, ya enggak? Kalau kalian bilang Allah jauh, ya, walaupun Allah bersemayam di Arsy, ya, bukan berarti Allah jauh sekali dengan hambanya. Allah Subhanahu wa taala tentu sangat dekat dengan kita. Sangat dekat. Jadi kalian jangan coba-coba berbohong. Jangan coba-coba berbuat buruk. Jangan coba-coba bermaksiat. Ya, jangan coba-coba walaupun kayak Mas Aska nggak tahu nih, ya, Mbak Citra nggak tahu nih, kalian lagi ngapain, kalian bohong, misalkan, aku nggak ngaji, Mbak Citra, soalnya aku lagi pergi, padahal main PS di rumah, ya, iya, Mbak Citra nggak tahu kalian benar, oh iya, kan, iya aja, tapi kan Allah tahu kalau kalian berbohong, ya. Yang jelas Allah tentunya sangat dekat dengan kita. Maksud Allah begitu dekat, ya, ialah dia selalu bersama hambanya, ya, dengan kekuasaan dan pengetahuannya, kemampuan, ilmu Allah lah, kemampuan dan ilmu Allah lah yang berada di setiap tempat, tidak terbatas apapun, kapanpun dan dimanapun. Karena Allah tahu bagaimana kondisi kita. Apapun yang kita lakukan tadi, ya, yang sudah dijelaskan, ya, maha mengetahui segala sesuatu, ya. Jadi mulai sekarang kalian masih mau coba-coba bohong? Aku lagi ngerjain tugas sama Aska, aku lagi ngerjain PR Mbak Citra gitu, padahal main HP, ya. Semoga yang di sini nggak kayak gitu, ya, memang benar-benar ngerjain tugas, atau kalian berbohong karena memang malas, ya, bilangnya ngerjain PR padahal mungkin
oh, memang memang benar-benar males ya ngikuti kajian, atau kalian itu sebenarnya memang males tapi alasannya sakit, misalkan aku lagi sakit ya Citra, padahal enggak, tapi karena nggak enak dengan Mbak Citra misalkan ya, mau alasan apa ya, biar biar nggak terlihat apa namanya buruk di mata orang gitu, di mata Mbak Citra mungkin lah boleh males gitu. Itu kan kalian takut takut dikatain males kan berarti. Jadi kalian berbohong aku sakit. Jangan sekali-kali berbohong seperti itu. Takutnya Allah mendengar mendengar kebohongan itu, padahal kalian nggak sakit tapi bilang sakit, akhirnya Allah marah, nggak ridho, kasih sakit kalian. Mau nggak? Karena ada kejadian seperti itu, ya. Misalkan mau kajian tapi kalian alasan itu apa nggak ada motornya macet atau gimana lah ya, alasan yang namanya alasan, padahal enggak, padahal motornya baik-baik aja. Nanti kalau Allah mendengar, Allah marah, suatu saat kalian pingin bener nih, mau ke misalkan mau belajar nih, mau berangkat sekolah nih, malah dikasih macet beneran motornya. Ayo mau apa kalian? Ya jangan sampai seperti itu, nggak boleh ya. Jadi Allah itu maha mengetahui dan maha berkehendak. Kalau Allah sudah berkehendak, ya suatu saat kalian melakukan kesalahan dan Allah nggak ridho, ya kalian akan dikasih malah satu hal yang buruk. Jangan sampai ya, ucapan adalah doa. Jadi ya berkatalah yang baik, kalau tidak bisa ya diam, jangan berbohong, atau ngomong apa adanya. Misalkan aku lagi males kayaknya Mbak Citra mau ngaji, ya sudah, kalau males mau gimana. Kalau kayak Mbak Citra kan hanya bisa ayo gimana, tapi semangat ayo, biar biar kita termotivasi kan. Kewajiban sesama umat muslim harus saling menyemangati gitu ya. Teman-teman, apa kalian tahu keadaan apa yang membuat seorang hamba sangat dekat dengan Allah? Tahu nggak? Gimana supaya kalian bisa dekat sama Allah tuh, kalian tahu nggak gimana caranya? Hah? Ya, sholat, terus berzikir, terus ya doa itu termasuk zikir. Terus apa lagi? Yang sering kita lakukan kalau malam Jumat, ya ngaji apa? Ngaji apa? Ya, itu salah satu juga cara kita supaya bisa dekat dengan Allah, supaya Allah mau mendekat sama kita. Yaitu salah satunya sholat yang pertama. Nggak sholat berarti kalian nggak mau ketemu sama Allah. Yang dikhawatirkan kalian terus-terusan nggak mau sholat, ya takutnya ternyata yang mau nggak mau ketemu Allah, nggak mau ketemu itu bukan kalian. Yang ditakutkan kalau Allah nggak mau ketemu sama kalian. Nah, takut nggak tuh? Eh? Eh? Takut nggak kalau Allah itu ternyata nggak mau dekat sama kita? Ya gimana caranya kita supaya dekat sama Allah? Sholat, baca Quran, ya kita beribadah pokoknya supaya kita bisa mendapat ridha Allah. Ya, jadi kalau ada kesempatan di masjid kita itu untuk apa? Oh, ayo ngaji. Misalkan ada teman-teman kita yang ngajakin ngaji ke masjid, ayo diikuti ya. Itu berarti kita duduk di sini aja ini malaikat pada datang, kalian nggak tahu nggak, kita nggak lihat orang yang duduk ya mau mendengarkan kajian dalam majelis ilmu, ya mendengarkan mendengarkan kebaikan-kebaikan, mendengarkan pesan-pesan Allah ya dalam Al-Quran, ya kayak membaca Al-Quran, mendengarkan kajian keagamaan. Kita kan di sini lagi belajar, ya. Malaikat itu melihat kalian jalan ke sini aja, itu kalian ditemenin loh sama malaikat buat dilindungi loh. Dan jangan salah, saat kalian jalan ke sini pun setan ikut kalian, jangan salah. Apa coba setan tuh ngapain coba ngikut-ngikut ke samping kalian tuh? Tahu nggak?
tujuannya setan. Ya, dengerin Askar. Setan itu di mana-mana, ngikuti kalian terus. Ya apalagi kalau mau jalan ke masjid tuh, setan lagi aja, aja teka, aja teka, aja teka. Gue, ya, setan tuh bisikin, nggak usah ke masjid ngapain sih, repot-repot capek-capek dengerin kajian. Ya, itu setan tuh dengerin, setan itu bujukin kayak gitu. Kalau kalau kalian sudah berniat dari rumah, ya bertekad aku pokoknya harus sampai masjid. Ya, kalau sampai belok ternyata ada teman, ayo sini yuk kita main game, misalkan ada yang ngajakin gitu tuh, ya, terus setan tuh, ya, terus akhirnya kalian menggok nggak jadi ke masjid, ya, ya utuh setannya keprok-keprok, ya, setannya bahagia sekali, berarti kalian membahagiakan setan, ya. Naudzubillah min dzalik, ya, jangan sampai, ya, ya, yang sudah belajar di sini kalian harus tahu kita di sini apa, supaya iman kita kuat, ya, menghindari apa, godaan-godaan setan. Kan ada tuh apa, godaan-godaan setan yang terkutuk, ya, setan kan terkutuk diturunkan dari surga. Setan itu kan awalnya dia hidup di surga sama Nabi Adam dulu, ya, zaman dulu sebelum adanya manusia di bumi itu kan setan itu penghuni surga bersama Nabi Adam. Kenapa setan itu diturunkan ke neraka? Ada yang tahu? Kenapa coba? Setan itu diturunkan di neraka dan jadi penghuni abadi di neraka karena sifat apa? Sifat apa setan? Sombong. Karena apa? Allah kan menyeru kepada iblis setan itu supaya mau sujud kepada Nabi Adam. Ya. Sekarang setan itu terbuat dari apa sih? Dari apa? Setan iblis itu terbuat dari apa? Dari api. Nabi Adam terbuat dari apa? Terbuat dari tanah. Kesombongan setan, ya, iblis, dia itu ngapain sih Allah? Aku harus sujud sama Adam. Adam kan hanya terbuat dari tanah. Aku terbuat dari api. Harusnya aku lebih kuat. Nah, itu sombong itu. Ya, akhirnya Allah marah, murka, karena Allah sudah menyeru supaya dia sujud pada Nabi. Ya, akhirnya diturunkanlah di neraka. Ya, sekarang jadi penghuni abadi di neraka. Kalian kalau mau ketemu setan, ya, di neraka. Naudzubillahi min, jangan sampai kita pengen hidup di surga kan bareng-bareng, ya. Berbahagialah kita punya teman yang selalu ngajak dalam kebaikan. Yuk kita ngaji, yuk ke masjid, yuk. Jaga itu teman yang seperti itu, ya. Karena apa? Teman yang seperti itu jarang, ya. Coba siapa lagi yang ngajakin kalian? Kecuali teman-teman kalian yang di sini. Ya. Dijaga itu, karena teman yang baik itu sedikit, teman yang ngajakin kalian keburukan itu banyak. Ya enggak? Atau bahkan nggak mau ngajak kebaikan. Itu banyak. Ya. Jadi suatu saat nanti teman itu juga akan menjadi syafaat kita di surga. Misalkan kalian ada nih salah satu, ya, salah satu atau syukur-syukur salah berapa ini orang berapa banyak, salah 10 yang hadir di sini mungkin, ya, tapi ada salah satu teman kita yang masuk ke neraka. Kita, kita nanti yang masuk surga akan mencari teman kita yang dulu duduk bareng di sini, ya, dan suatu saat akan minta kepada Allah, ya Allah, tolong tarik teman saya, ya, tolong ikutkan teman saya ke surga bersama aku. Itu teman yang soleh, teman yang solehah, ya, tolong dipegang. Ya, jangan dilepas kalau udah punya teman seperti itu.
Nah, sekarang sujud itu menjadi bukti kerendahan hati kita kepada Allah, ya. Sujud itu membuktikan bahwa kita itu uh, tunduk pada Allah, ya. Kita sebagai manusia, kita adalah makhluk yang kecil, makhluk yang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, ya. Sujud itu dalam sholat ada manfaatnya. Kalian tahu nggak manfaatnya sujud dalam sholat? Tahu nggak? Manfaat sujud. Ayo, ada yang tahu nggak? Yang pertama, sholat itu di dalam ilmu kesehatan itu ada manfaatnya, ya. Aska mendengarkan, ya, mendengarkan juga ngomong sendiri, tidak cerita sendiri. Yang pertama, melancar saat sujud, kepala kita menempel